Jasa besar Arsenal untuk Liga Inggris. Inggris bisa mengirimkan 5 wakilnya untuk berkompetisi di UEFA Champions League musim depan, guys. Itu semua berkat Arsenal ya. Kalian harus berterima kasih kepada Arsenal, khususnya nanti para pendukung tim yang mendapatkan keuntungan ini. Kalian tidak boleh membuli Arsenal lagi. Kalian harus berterima kasih ya, karena kalian itu diberikan tiket ya kepada Arsenal untuk bisa berkompetisi di UEFA Champions League musim depan. Jadi tim yang finish di peringkat kelima Liga Inggris musim ini akan lolos otomatis ke Liga Champions. Hal ini dimungkinkan karena tingginya poin koefisien UEFA yang dimiliki sepak bola Inggris. Nah, Liga Inggris bahkan berpeluang mengirimkan hingga 7 klub ke Liga Champions musim depan, guys. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah Aston Villa yang saat ini di posisi keempat atau Nottingham Forest harus menjuarai Liga Eropa atau Europa League, sebuah prestasi yang memang memberikan tiket lolos langsung ke Liga Champions. Nah, nanti ya untuk siapapun timnya yang mendapatkan tiket ini, benar-benar kalian itu tidak boleh membuli Arsenal lagi, karena kalian harus ingat kalian bisa bermain di Liga Champions itu bukan dari prestasi klub kalian, melainkan dari tiket yang dikasih oleh Arsenal ya. Jadi kalian tidak bisa menyanyikan runner up again oleh ya. Kalian harus berterima kasih kepada Arsenal, tapi terima kasihnya jangan berlebihan. Kalau berlebihan, kita tahu Arsenal itu fansnya pasti jumawa, pasti akan terbang tinggi, guys. Nah, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar, guys. Masih ngomongin Arsenal di Liga Champions, walaupun sedikit asing. Ya, sedikit asing ya untuk Arsenal jika harus membicarakan UEFA Champions League. Namun, di beberapa musim terakhir, Arsenal tidak lagi bermain di Liga Pocong. Mereka bermain di UEFA Champions League. Walaupun sampai saat ini mereka belum bisa menjuarai satu kali pun UEFA Champions League, guys. Tapi di musim ini berbeda dari musim-musim sebelumnya, di mana Arsenal benar-benar bisa dikatakan salah satu kandidat juara. Ini tidak hanya omon-omon ya, karena ini juga dilihat dari statistiknya. Statistiknya bukan statistik corner. Terus apa? Statistik dari laga kemenangan ataupun 11 laga yang sudah Arsenal jalani di musim ini, guys. Jadi dari 11 laga Arsenal di Champions League, mereka berhasil memenangkan 10 pertandingan dari 11 laga, dan satunya bukan kalah tapi draw, yang artinya Arsenal ini belum terkalahkan di Champions League. Apakah mereka memiliki ambisi ingin invincible di Champions League? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kalau misalkan iya, pasti nanti kalau mereka menang Champions League, walaupun memang susah ya, mereka kalau misalkan invisible terus menang, pasti mereka minta pialanya piala emas ya, pasti seperti itu. Nah, selain itu, selain statistik tadi, statistik gol dan juga kebobolan dari Arsenal ini begitu luar biasa di musim ini di Liga Champions, karena dari 11 pertandingan mereka berhasil menciptakan 27 gol, guys. 27 gol dari 11 pertandingan. Itu berarti kalau misalkan kita ambil rata-rata hampir 2,5 gol per pertandingan ya, dan hanya kebobolan 5, guys. Kalau misalkan 27 dikurangi 5 artinya plus 22. Nah, dibagi 11 pertandingan artinya rata-rata gol yang diciptakan Arsenal di Champions League musim ini itu per pertandingannya 2 ya. Itu benar-benar luar biasa, bisa dikatakan wajar saja jika sekarang banyak sekali fans Arsenal yang banyak bacot ya, ataupun jumawa lah. Mereka banyak sekali yang ngomong adalah kandidat juara Liga Champions ya. Kalau ngomongin itu sih, kalau harus lihat statistiknya juga ya, cukup pantas lah. Namun mereka itu nanti belum bertemu lawan yang terlalu berat, karena ini masih quarter final, masih ada semifinal dan juga final. Mereka tinggal pilih mau, jika menang melawan Sporting di leg kedua, mereka tinggal milih Atletico ataupun Barca ya. Kemudian mereka juga
jika harus melaju ke final, mereka juga belum bisa memilih karena masih ada 4 raksasa yang tersisa, yaitu PSG, kemudian Liverpool, kemudian Real Madrid dan juga Bayern Munchen, di mana 4 klub ini adalah 4 klub ya, kecuali PSG lah, 4 klub yang benar-benar sudah paham betul gimana bermain di UEFA Champions League dan bermain di final guys. Dan Arsenal itu bisa dikatakan menurut gua anak baru ya, anak baru di Champions League gitu guys ya. Gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak? Coba tuliskan di kolom komentar. Walaupun Arsenal itu prestasinya bagus banget di Champions League, namun salah satu impian mereka, kejumawaan dari fansnya itu runtuh. Mengapa? Karena impian quadruple sudah hilang. Mereka gagal di Carabao Cup, kemudian mereka kalah di FA Cup, tersisa Premier League dan juga Champions League guys. Kita tunggu saja ya, apakah Arsenal akan terpleset semua atau mereka masih mendapatkan jatah 1 trofi. Bahkan di video sebelumnya, bukan di video sebelumnya tapi di fans page-nya Sliding Tackle di Facebook, ada seorang fans Arsenal yang ngomong, kalau sudah begini harapan 0 gelar akan terjadi. 0 gelar di musim ini itu akan terjadi lagi. Nah, gimana kalau menurut kalian? Coba kalian tuliskan di kolom komentar guys. Fakta unik sepak bola kali ini datang dari raksasa Eropa, yaitu Bayern Munchen. Ada fakta unik yang menarik dari klub satu ini, di mana pelatihnya, tapi akhir-akhir ini bukan di akhir-akhir ini sih, beberapa musim sebelumnya juga Bayern Munchen ini sudah melakukan hal yang sama, di mana Bayern Munchen itu memiliki pelatih yang bisa dikatakan masih muda. Sebelumnya ada Julian Nagelsmann dan sekarang Vincent Kompany. Kompany itu sekarang umurnya baru 40 tahun. Nah, uniknya umurnya Kompany itu masih seumuran dengan kiper utama Bayern Munchen yang sekarang. Siapa lagi kalau bukan Manuel Neuer guys. Jadi Neuer dan juga Kompany itu masih seumuran ya. Memang karena di musim sebelumnya juga ketika dipegang oleh Nagelsmann, walaupun dia masih muda, tapi Nagelsmann itu tetap berprestasi, kalau nggak salah membawa Bayern Munchen treble ya. Dan kemudian Vincent Kompany juga sekarang ketika memegang Bayern Munchen itu, Bayern Munchen kembali memuncaki Bundesliga dan kemudian sekarang masih bertahan di Liga Champions, dan juga kemarin di leg pertama berhasil mengalahkan Real Madrid. Nah, selain itu setelah kita membicarakan Kompany, kita juga harus membicarakan Manuel Neuer yang sama usianya nih dengan sang pelatih, yaitu 40 tahun. Sepertinya bagi Neuer usia hanyalah angka. Mengapa? Karena dia masih bisa dikatakan performanya belum turun, masih di top performance ya, berkat pertandingan melawan Real Madrid di leg pertama kemarin. Karena Neuer sudah atau berhasil menciptakan 9 save, dan save-nya itu bukan save kaleng-kaleng ya. Neuer itu berhasil mengantisipasi serangan ataupun peluang yang berasal dari Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Brahim Diaz dan seluruh pemain Real Madrid, walaupun dia harus kebobolan 1 gol oleh Kylian Mbappe. Namun 9 save ini benar-benar 9 save yang krusial, dan juga hal tersebut membuat Neuer menjadi man of the match di leg pertama. Benar-benar usia ini hanyalah angka bagi Neuer dan juga bagi Kompany sendiri ya, yang menjadi pelatih di usianya yang masih ke 40 tahun, di mana ada pemain yang bermain di belahan dunia lain juga, di padang pasir, usianya masih 40 bahkan 41 tahun ya, dia masih aktif sebagai pemain. Kompany di usia 40 tahun dia sudah menjadi pelatih. Memang benar-benar keren banget ya. Gimana menurut kalian mengenai berita atau fakta menarik kali ini? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Sikap tidak konsisten yang ditunjukkan oleh Hakimi. Nah, kenapa gue sebut tidak konsisten? Karena baru-baru ini Hakimi itu membuat statement ketika ditanya oleh awak media ya, atau kalau nggak salah ini di podcastnya, ketika dia podcast dengan Mbappe gitu kalau nggak salah. Jadi dia itu berstatement seperti ini guys. Ini mengenai AFCON kemarin ya. AFCON kemarin ketika Maroko kalah melawan Senegal di final. Hakimi itu membuat statement setelah CAF itu masih belum memutuskan siapa nih juaranya. Sementara juaranya sudah kita tahu dan juga sudah dirayakan, yaitu Senegal. Kemudian pihak Maroko merasa tidak terima karena final itu mereka dicurangi, harusnya Senegal itu di WO ya. Jadi di pihak CAF ini masih berdebat gitu, dan Maroko itu masih memiliki kemungkinan untuk menjuarai
AFCON kemarin gitu guys. Nah, Hakimi membuat statement seperti ini. Meskipun kami harus memenangkan AFCON dengan cara seperti ini, kami akan menerimanya. Kami sangat bangga. Saya telah menunggu lama momen ini, ucap Hakimi. Sekarang dia menerima piala AFCON yang tidak seharusnya dia terima, guys. Kenapa? Karena sebelumnya di minggu kemarin Hakimi itu membuat statement, bahkan dia membawa nama ibunya. Dia berkata seperti ini. Ibunya berpesan jika Hakimi itu harus menolak piala AFCON karena Maroko itu sudah kalah oleh Senegal dan Hakimi setuju gitu. Dia tidak terima kalau misalkan Maroko itu dinyatakan sebagai pemenang AFCON gitu guys. Sementara ya memang mereka sudah kalah, namun di beberapa hari kemarin Hakimi malah menerima piala AFCON tersebut gitu guys. Jadi ini menunjukkan sikap tidak konsisten dari Hakimi ya. Ibaratnya Hakimi itu kehilangan kredibilitasnya lah. Nah, gimana menurut kalian mengenai berita satu ini? Karena menurut gue ini unik banget ya. Karena ya Hakimi sudah rela, dia juga sudah mengerti jika Maroko itu kalah di final ya. Satu-satunya orang yang bahagia dengan keputusan ini dari Maroko ya cuma Brahim Diaz saja ya. Selebihnya sih sudah fokus ke hal lain karena ya seluruh pemain Maroko juga sudah menyadari jika mereka memang sudah kalah gitu. Hanya Brahim Diaz yang belum menerima kenyataan tersebut. Gimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Setelah dirumorkan akan meninggalkan Manchester City di akhir musim ini, Pep dikatakan tertarik untuk melatih tim nasional guys. Nah, baru-baru ini itu banyak sekali rumor aslinya dari 2 bulan kemarin jika sepertinya Pep itu tidak akan melanjutkan di Manchester City. Dia itu akan mengakhiri karirnya sebagai pelatih di sebuah klub gitu guys. Dan di wawancara 2024 itu naik lagi. Jadi Pep itu sepertinya setelah melatih Manchester City, dia itu akan melatih lagi, tapi melatihnya itu tim nasional gitu, bukan klub lagi. Nah, patut kita ingat Pep Guardiola itu kalau nggak salah sudah 17 tahun, kurang lebih 17 tahun ya melatih sebuah klub gitu, dari Barcelona kemudian ke Bayern Munchen, kemudian pindah ke Manchester City. Dan Pep itu adalah pelatih yang benar-benar berprestasi, dimanapun dia melatih pasti dia mempersembahkan trofi. Bahkan buka puasa Champions League-nya Manchester City itu ya karena dilatih oleh Pep Guardiola. Nah, mengapa sekarang Pep yang masih bisa dikatakan sebagai pelatih yang mendominasi sepak bola di level klub gitu, dia sekarang malah memilih pindah ke ngelatih tim nasional? Apakah memang dia ingin mencari tantangan baru ataukah memang di level klub dia sudah tidak memiliki saingan? Nah, kita belum tahu juga karena Pep itu statementnya seperti ini. Ini sebenarnya wawancara di tahun 2024 ya, namun beritanya naik lagi. Nah, dia itu ketika ditanya apakah dia ingin melatih tim nasional, dia menjawab seperti ini guys. Tim nasional, saya ingin melatih tim nasional untuk Piala Dunia atau Euro. Saya ingin itu. Kemudian Pep juga menambahkan, saya tidak tahu siapa yang menginginkan saya untuk bekerja di tim nasional. Mereka harus menginginkan Anda, sama seperti klub, ucap Pep. Kemudian Pep juga menambahkan, saya tidak pernah memikirkan hal itu. Maksudnya memenangkan Piala Dunia. Ketika saya mulai, saya bahkan tidak berpikir tentang memenangkan Liga atau Liga Champion. Ini sih seperti merendah untuk meroket ya ucapan Pep ini. Kemudian Pep juga menutup dengan perkataan seperti ini guys. Saya ingin merasakan pengalaman menjalani Piala Dunia, Euro atau Copa America. Saya ingin itu. Saya tidak tahu kapan, mungkin 5, 10 atau 15 tahun lagi. Tetapi saya ingin merasakan menjadi pelatih di Piala Dunia, ucap Pep. Ataukah memang nanti Pep itu akan menjadi pelatih tim nasional 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, atau di tahun sekarang guys. Nah, kalau misalkan Pep harus melatih tim nasional, menurut kalian tim nasional mana yang akan dilatih oleh Pep? Portugal, Spanyol, Prancis, Inggris, ataukah tim nasional dari Amerika Selatan seperti Argentina, Brazil ataupun Kolombia? Coba tulis di kolom komentar. Mengingat pesaing-pesaingnya yang seumuran yang sekali berpep di level klub itu sekarang sudah mulai melatih tim nasional atau masih dirumorkan tapi ini sudah fix ya, seperti Jose Mourinho
setelah Piala Dunia ini dia akan melatih Portugal, kemudian ada Zidane yang melatih Prancis, kemudian Enrique yang sebelum di PSG melatih Spanyol gitu guys. Mungkin Pep juga tertarik untuk mencari tantangan baru, mengingat di level klub Pep itu sepertinya sudah tidak memiliki gairah untuk melatih klub karena bisa dikatakan tidak ada pesaingnya ya. Tidak ada pesaing mengingat setelah Klopp memutuskan pensiun untuk tidak melatih sepak bola dulu, sepertinya Pep itu kehilangan kompetitor gitu. Jadi dia seperti tidak bergairah lagi, tidak terlalu bernafsu untuk melatih level klub, dan dia ingin mencari tantangan baru untuk melatih tim nasional. Gimana menurut kalian, negara mana yang cocok, ataukah jangan-jangan tahu-tahu Pep Guardiola itu ngelatih Indonesia? Gimana guys, kalian setuju nggak? Coba tulis di kolom komentar guys. Nah, beritanya cukup sampai di sini untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe. Dan juga nantikan berita-berita fakta menarik dan juga berita terupdate seputar sepak bola luar negeri maupun dalam negeri hanya di Sliding Tackle guys. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.